Ya, shalom, salam sukacita dan damai sejahtera dalam Kristus Yesus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati ya. Selamat berjumpa lagi ya, bersama saya Bapak Pendeta Immanuel Slamet Riyadi. Terima kasih sudah lama yang menunggu ya. Katanya Pak Met kok lama nggak muncul, nggak pernah memberi motivasi lagi di kanal YouTube pribadinya. Haleluya ya. Memang karena lagi banyak ini ya pelayanan, jadi belum sempat membuat video ya untuk kanal pribadi karena lebih sering di channel YouTube dan kesibukan sehari-hari lah ya untuk pelayanan penjangkauan jiwa. Baiklah, hari ini saya akan memberikan satu arti bersyukur ya, karena ada beberapa teman, ada beberapa sahabat itu yang tanya. Jadi, Pak Mat, arti bersyukur itu sebenarnya seperti apa sih? Kok hidup saya itu kok sulit untuk mengucap syukur. Jadi arti bersyukur dan bentuk ucapan syukur itu seperti apa, yang setulus-tulusnya gitu. Karena dalam kehidupan sekarang ini memang sulit ya untuk mengucap syukur karena keadaan ya, artinya selama musim pandemi hampir 2 tahun lebih ini banyak ya di antara sahabat-sahabat maupun rekan-rekan yang seiman dan juga yang lain itu mengalami dampak ya yang cukup signifikan, sehingga untuk mengucap syukur itu kok rasanya sulit. Haleluya. Oke, jadi perlu diketahui ya, mengucap syukur itu sudah menjadi bagian dari gaya hidup kita ya sebagai umat pengikut Kristus ya. Jadi kalau kita itu sudah mengerti tentang kasih karunia di dalam Kristus Yesus, tentu mengucap syukur bukan hal yang bukan hal yang berat ya, tapi itu memang sudah bagian daripada kehidupan kita. Sebab kegiatan ini adalah kehendak dari Tuhan sendiri. Jadi Tuhan selalu menginginkan kita ya itu untuk selalu mengucap syukur dalam segala hal. Jadi saat sedang berada dalam kesulitan ataupun kesenangan, dan bukan hanya saat kita sedang menerima berkat ya, akan tetapi saat kita menemukan kesulitan hidup, kita pun sebenarnya bisa bersyukur ya. Nah, gimana caranya? Jadi pada ulasan kali ini saya akan berbagi ya arti bersyukur bagi kita para pengikut Kristus, dan juga bentuk ucapan syukur menurut firman Tuhan ya. Jadi Tuhan itu juga selalu mengingatkan kita ya saudara ya, sebenarnya ya, kita itu untuk selalu mengingat karakter Kristus ya, dan bersyukur atas semua rancangan Tuhan dan tidak merasa takut ya dengan berbagai hal ya yang sebenarnya hanya berasal dari rancangan kita sendiri sebenarnya ya. Karena apa? Bersyukur itu merupakan kepuasan atas keputusan Tuhan ya. Dengan selalu mengucapkan rasa syukur, berarti kita juga menyatakan rasa puas kita atas semua yang sudah diputuskan Tuhan untuk kita ya. Jadi tidak hanya dalam hal menyenangkan, namun juga hal kurang menyenangkan di dalam hidup pun kita bisa bersyukur ya, sebab semua itu adalah putusan Tuhan ya, keputusan Tuhan, dan kita wajib untuk mensyukuri semuanya itu. Nah, yang jadi pertanyaan, arti bersyukur itu seperti apa sih? Oke, saya akan menjawab berdasarkan firman Tuhan ya dalam kitab suci. Jadi Tuhan ya, Yesus itu sendiri adalah kekuatan kita dan perisai kita ya. Kepadanya hati kita itu percaya ya, karena kita tertolong, sebab itu beriari hati kita. Nah, ini ada ayatnya ya sebenarnya. Dan dengan nyanyianku aku bersyukur padanya. Bersyukur mengartikan percaya pada Tuhan sepenuhnya ya, dengan bersyukur.
maka juga memberikan makna yang sesungguhnya bagi pengikut Kristus jika kita itu sepenuhnya ya percaya pada Tuhan dan terdapat kuasa di dalam pujian ya serta ucapan syukur yang kita panjatkan. Sehingga kita itu sekaligus percaya jika Tuhan akan selalu menyertai kita ya di segala perjalanan hidup kita. Ya, itulah yang dikehendaki Tuhan kita ya. Jadi yang pertama yang harus kita ingat, mengakui kedaulatan Tuhan pada kehidupan kita. Nah, ini penting ya. Jadi sepenuhnya hidup kita itu berada di dalam tangan Tuhan. Dan Tuhan sendiri jugalah yang mengendalikan seluruh hidup yang kita jalani di dunia ini. Jadi tidak ada sesuatu pun yang berada di luar kuasa Tuhan. Ya, di saat kita mengucap syukur di dalam semua kondisi ya, seperti dalam keadaan sehat walafiat atau mungkin dalam keadaan sakit atau dalam keadaan senang, susah ya, atau bahkan mungkin dalam keadaan gagal ya. Apalagi kalau dalam keadaan sukses. Nah, maka ini berarti kita sebagai umat mengakui bahwa Tuhan yang memegang sepenuhnya atas kehidupan kita. Nah, yang kedua, kita harus mengerti bahwa menerima kehidupan atau menerima keadaan hidup seutuhnya. Jadi bersyukur itu juga memiliki makna jika kita itu sebagai manusia, kita harus tahu tujuan hidup kita ya, tujuan hidup orang percaya ya, pengikut Kristus, dan menerima dengan segenap hati kita akan berbagai keadaan dan juga situasi yang kita alami ya. Jadi dengan bersyukur kita tidak akan mempersalahkan pihak lainnya ya, atau tidak akan mencari kambing hitam, sekaligus tidak mencari-cari alasan ya. Jadi saat kita tuh mengucapkan rasa syukur ya, artinya dengan bersyukur kita itu tidak akan mempersalahkan pihak lain ya, sekaligus tidak mencari kambing hitam untuk dipersalahkan. Jadi menerima semua keadaan berarti dalam segala sesuatu yang sudah terjadi atas seizin Tuhan ya untuk kita. Nah, yang ketiga, kita harus mengetahui keberadaan Tuhan itu sendiri. Artinya bahwa Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang hidup ya, Tuhan yang ajaib, dan Tuhan yang Immanuel ya, yang selalu menyertai kita. Jadi dengan bersyukur ya, maka ini berarti kita mengakui dan mengetahui keberadaan Tuhan dan percaya jika Tuhan Allah yang kita sembah ya itu ikut bekerja di dalam sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita. Dan ini mengartikan kita harus selalu bersyukur ya. Sebab Tuhan yang kita sembah tidak pernah meninggalkan kita seorang diri. Ya, Roh Kudus memampukan kita. Ya. Sebab Roh Kudus tidak hanya hadir di hari ini dan esok saja, namun akan selalu menyertai kita di sepanjang hidup kita. Nah, inilah yang membedakan para pengikut Kristus Yesus ya. Jadi kita itu percaya bahwa Tuhan yang kita sembah ya, dalam nama Yesus itu mempunyai kuasa. Dan kita sebagai pengikut Kristus, tubuh kita itu menjadi bait Allah ya, bait Roh Kudus. Makanya Roh Kudus itulah yang memimpin kehidupan kita. Dan yang keempat, bersyukur itu berarti membawa persembahan ya, istilahnya persembahan untuk Tuhan. Nah, bersyukur juga mengartikan jika kita tidak boleh menghadap kehadirat Tuhan itu dengan tangan hampa, istilahnya seperti itu. Jadi tidak hanya istilahnya mempersembahkan atau mengorbankan harta atau secara fisik, namun juga hati kita ini loh ya, hati yang selalu bersukacita di hadapan Tuhan dan juga serta di hadapan janji Tuhan bagi orang percaya. Nah itu jadi bagi kita pengikut Tuhan ya, yang sudah menerima kasih karunia di dalam Kristus Yesus, kita itu tidak perlu khawatir ya, tidak perlu bersedih ya, kita harus bersukacita ya, harus selalu ada damai sejahtera di dalam diri kita, di dalam hidup kita. Makanya tidak ada alasan untuk tidak bersyukur ya, karena yang dimaksud bersyukur itu bukan hanya saat menerima sesuatu yang enak-enak saja, padahal kita sudah menerima lebih daripada itu loh, yaitu apa? Kasih karunia ya, kasih karunia keselamatan
di dalam Kristus Yesus. Itu artinya kita sudah selamat dunia akhirat. Ya dan amin. Ya, itulah kekuatan daripada orang percaya. Yang kelima, kita harus tahu bahwa bersyukur itu merupakan, kalau boleh saya katakan, tuh kesepakatan dengan Tuhan. Loh, kok bisa Pak Mat? Bisa. Karena Tuhan memiliki inisiatif untuk membawa orang-orang percaya ya, itu keluar dari perbudakan dosa. Ya. Sebagaimana kalau kita melihat di dalam kitab suci di Perjanjian Lama, itu Tuhan itu memiliki inisiatif ya untuk membawa orang-orang Israel keluar dari perbudakan Mesir. Dan ini berarti Tuhan sudah membebaskan kita dari segala perbudakan menuju panggilannya ya di dalam diri kita ini. Jadi dengan ini sudah selayaknya ya kita itu selalu bersyukur dan tidak bersungut-sungut ya, tidak ndremimil gitu loh. Jadi seperti yang tertulis di dalam kitab suci, jika kita semua akan binasa jika kita bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Wah, ngeri juga ya. Iya memang, jadi orang-orang yang tidak pernah bersyukur, yang selalu ndremimil, selalu bersungut-sungut, bahkan sering istilahnya menghujat Tuhan ya, itu akan binasa. Mengerikan ya. Jadi kita harus bersyukur. Yang keenam, bersyukur itu merupakan tanggapan manusia atas kebaikan Tuhan. Jadi kita sebagai manusia itu seringkali mudah lupa ya dengan segala kebaikan Tuhan yang sudah kita terima ya, dan hanya mengingat peristiwa buruk di dalam hidup. Lah ini repot ya. Jadi Tuhan menginginkan kita itu untuk bersyukur ya, sebab dengan bersyukur ya maka kita bisa mengingat semua kebaikan yang sudah Tuhan berikan untuk hidup kita ya, terutama itu tadi kasih karunia tadi, kasih karunia keselamatan ya. Sebenarnya tidak ada hal yang tidak bisa disyukuri, semua disyukuri. Bangun tidur kita bisa bangun bersyukur, saat kita sakit pun kita bersyukur bahwa Tuhan mengingatkan kita ya agar kita selalu menjaga kesehatan. Nah, berikutnya apa? Yang ketujuh, bersyukur merupakan ekspresi hati yang berkelimpahan. Ya, ini penting. Ya, banyak orang yang tidak sampai ke tingkat itu ya. Jadi bersyukur itu merupakan ekspresi hati yang berkelimpahan. Jadi di dalam dunia itu hanya kalau orang ya itu biasanya hanya mengukur kekayaan ya. Artinya orang itu hanya mengukur kaya dan miskin dari angka yang sudah dimiliki ya, dan ini membuat manusia atau seseorang itu menjadi orang yang tamak ya serta serakah, dan membuat manusia itu berpikir jika kita itu adalah orang yang kaya, akan tetapi sesungguhnya ini mengartikan jika kita itu adalah orang yang miskin ya, sebab selalu hidup dalam ketakutan dan rasa khawatir itu. Namun kitab suci ya, Alkitab mengajarkan hal yang berbeda ya, yang mengajarkan hal berbeda pada kita ya, orang-orang percaya, yakni kita harus selalu bersyukur meskipun ya saat sedang berduka. Ini luar biasa ya, selain di dalam kekristenan atau pengikut Kristus nggak ada. Maka bentuk ucapan bersyukur menurut kitab suci ya, menurut Alkitab, yaitu nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nazarmu kepada yang maha tinggi. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab engkaulah yang bertindak, karena namamu baik. Aku hendak memasyurkannya di depan orang-orang yang kukasihi. Wah, luar biasa ya. Ini ada di saya bacakan beberapa ayat ya di dalam Alkitab, di dalam firman Tuhan, supaya kita mengerti arti bersyukur menurut firman Tuhan. Saudara bisa baca nanti di 1 Korintus 15 ayat 57, dan juga ada di Ibrani 12 ayat 28. Jadi ucapan syukur adalah tanggapan manusia atas keselamatan yang sudah diberikan dalam Kristus Yesus ya, di dalam Yesus Kristus.
Jadi tidak ada bentuk keselamatan yang sempurna seperti yang sudah tertulis di dalam Alkitab. Jadi dengan pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib, maka kita yang sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat akan memperoleh pengampunan dan juga kehidupan yang kekal. Oh haleluya, Maranatha. Jadi pengorbanan Kristus inilah ya yang menjadi pengorbanan paling berharga dan agung ya yang pernah terjadi di kehidupan ini, dan tidak ada atau tidak akan pernah ada ya yang bisa menandingi hal tersebut. Nah, ini yang membuat dasar bagi kita orang-orang percaya untuk selalu mengucap syukur ya, dan kita sebagai pengikut Kristus sejati yang percaya wajib ya untuk selalu bersyukur atas Tuhan ya, sebab sudah melakukan penebusan di dalam Yesus. Nah, ini haleluya. Yang kedua, saudara bisa baca di Yesaya 25 ayat 1 dan juga ada di 2 Korintus 9 ayat 15 dan juga ada di Efesus 5 ayat 20. Saudara bisa baca ya. Jadi di situ dijelaskan ya, ucapan syukur ya. Ucapan syukur itu adalah tanggapan kita. Tanggapan kita akan anugerah yang sudah Tuhan berikan. Nah, kita sering merasa jika mempunyai banyak hal dalam dunia ini dan berhak atas semua yang sudah diperoleh. Nah, kehendak dari Tuhan dalam menciptakan kita adalah agar kita apa? Agar kita bisa menikmati bumi dan segala sesuatu yang ada di dalamnya. Dan ini juga menjadi alasan kita untuk menjadi murid Kristus ya, bersyukur sebab kita sudah diperbolehkan ya untuk menikmati segala sesuatu di dunia ini. Ya, ini luar biasa. Nah, nanti saudara juga baca di kitab Roma 8 ayat yang ke-28 ya. Itu bersyukur berarti apa? Mengamini ya, mengamini semua anugerah yang sudah diberikan ya. Baik senang atau susah. Jadi di sini tertulis jika Tuhan itu bekerja dengan segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan dan selalu melihat segala sesuatu dalam kerangka anugerah, dan segala permasalahan di dalam hidup itu memang harus ada untuk lebih mengasah iman ya, dan juga rasa kepercayaan kita kepada Tuhan, sang pemilik hidup kita. Nah, nanti saudara juga bisa baca di Roma 1 ayat 8, di Efesus 1 ayat 16, ada lagi di Filipi ya, pasal 1 ayat 3 sampai 5, dan terakhir ada di 1 Tesalonika 2 ayat 11 sampai 13. Nah, di sini dijelaskan bahwa ucapan syukur itu berarti tanggapan manusia pada pertumbuhan iman orang percaya. Nah, jadi di dalam beberapa surat Paulus itu tertulis tentang pernyataan ungkapan syukur pada Allah Bapa ya, sebab pertumbuhan iman dari berbagai jemaat ya. Jadi iman jemaat di Roma itu juga tersebar luas ya, yang mengartikan kesaksian dari jemaat di Roma sudah menjadi sebuah kesaksian yang hidup dan nyata. Nah, itu misalnya begini, tertulis di situ ya, sebagai orang percaya maka kita harus mendukung dalam pelayanan ya dengan baik ya di negeri kita ataupun di seluruh dunia. Dan berikutnya di situ juga dijelaskan bahwa dukungan ini bisa dilakukan dengan banyak cara ya, termasuk dengan berdoa ya kan. Dan ini memiliki tujuan yang jelas ya, yakni supaya seluruh manusia mengakui bahwa Yesus Kristus sebagai satu-satunya juru selamat yang sejati, satu-satunya Tuhan. Ya, karena memang hanya Yesus Kristus sang juru selamat yang sejati. Jadi pemberitaan Injil keselamatan di dalam Kristus Yesus adalah kewajiban ya, yang penuh dengan tantangan, dan tidak sedikit penginjil yang mendapatkan penolakan ya, bahkan sampai martir ya, artinya kematian ya, jadi mati martir. Nah, di saat perwataan Injil keselamatan di dalam Kristus Yesus ini membuahkan hasil ya, maka sudah selayaknya kita
memanjatkan syukur ya kehadirat Bapa kita di surga. Sebab ini mengartikan jika Bapa kita di surga masih memberikan anugerah keselamatan untuk semua orang ya melalui putranya yang tunggal yaitu Yesus Kristus. Nah, berikutnya nanti saudara bisa baca di kitab Mazmur 50 ayat 14 dan juga ada di 1 Tesalonika 5 ayat 18 ya. Ada juga di 2 Tesalonika pasal 1 ayat 3 ya, di situ jelas. Jadi bersyukur itu memiliki makna manusia taat akan kehendak Allah ya, akan kehendak Bapa kita di surga untuk semua orang yang percaya ya di dalam Kristus Yesus. Jadi dalam beberapa ayat yang saya sebutkan tadi atau kitab yang saya sebutkan tadi ya, di Mazmur 50 ayat 14, di 1 Tesalonika 5 ayat 18 dan juga di 2 Tesalonika ayat 1 sampai 3. Ini di situ tertulis ya, beberapa ayat ini tertulis membuktikan banyak mukjizat Tuhan Yesus ya, dalam rencana Allah Bapa yang sangat mulia ya, sehingga yang menciptakan manusia. Jadi Tuhan Allah mempunyai alasan ya tentang keberadaan kita ya, dan bukan hanya karena Tuhan Allah itu menginginkan kita untuk ada di dunia saja, namun dalam kitab suci jelas disebutkan, dalam Alkitab ya juga disebutkan jika Allah menciptakan kita supaya kita tuh melayani ya, melayani Tuhan. Jadi Bapa kita di surga, Elohim ya, Tuhan Allah kita yang sudah memberikan kita hidup dan tidak ada alasan kita ya untuk tidak patuh padanya serta menolak keberadaannya. Jadi kita itu sebagai manusia sangatlah bergantung pada Tuhan ya, dan sudah sepatutnya kita itu memanjatkan rasa syukur atas semua yang sudah Tuhan kehendaki. Nah, ini luar biasa. Nah, nanti saudara juga baca di Mazmur 42 ayat 45. Di sini akan dijelaskan ya. Jadi inilah yang hendak ku ingat sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Jadi berharaplah ya kepada Allah, sebab kita akan mengucap syukur lagi kepadanya. Karena apa? Penolonganku dan Allahku itu ajaib. Nah itu nanti saudara bisa baca di Mazmur 42 ya, ayat 4 sampai 5. Tadi saya hanya mengambilkan sebagian saja ya. Nah saudara juga bisa baca di Mazmur 35 ayat 17 sampai 19 ya. Sampai berapa lama Tuhan engkau memandangi saja? Selamatkanlah jiwaku dari perusakan mereka, nyawaku dari singa-singa muda. Aku mau menyanyikan syukur kepadamu dalam jemaah yang besar, di tengah-tengah rakyat yang banyak. Aku mau memuji-muji engkau. Janganlah sekali-sekali bersukacita atas aku orang-orang yang memusuhi aku tanpa sebab, atau mengedip-ngedipkan mata orang-orang yang membenci aku tanpa alasan. Haleluya. Saya kalau membaca Mazmur itu seneng banget ya. Jadi kayak membaca sastra yang luar biasa. Jadi memang Mazmur itu sastra yang luar biasa ya. Jadi firman Tuhan yang di dalam Mazmur ini merupakan bentuk sastra yang dahsyat. Jadi saudara nanti bisa baca, dan juga ada di Mazmur 30 ya, ayat 11 sampai 12. Ya, aku yang meratap telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah kau buka, pinggangku kau ikat dengan sukacita, supaya jiwaku menyanyikan mazmur bagimu, dan jangan berdiam diri. Tuhan Allahku, untuk selama-lamanya aku mau menyanyikan syukur bagimu. Haleluya. Amin. Dahsyat ya. Saudara juga bisa baca lagi di Mazmur 33 ayat 1 sampai 3. Ya.
Bersorak-sorailah hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Bersyukurlah kepada Allah Tritunggal dengan kecapi. Bermasmurlah baginya dengan gambus 10 tali. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru. Petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. Oh haleluya, luar biasa. Ya. Kalau saudara baca lagi nanti di Mazmur 44 ayat 6 sampai 8 itu luar biasa juga. Sebab bukan kepada panahku aku percaya, dan pandanganku tidak memberi aku kemenangan, tetapi Engkaulah yang memberi kami ya, peran di dalam hidup ini. Oh luar biasa. Jadi banyak sekali ya di Mazmur ya tentang ucapan-ucapan syukur ya. Dan juga ada lagi di Mazmur 50 ya ayat 22 sampai 23. Ini luar biasa ya. Kalau kita perhatikan ya, di situ ada tertulis, hai kamu yang melupakan Allah, supaya jangan aku menerkam dan tidak ada yang melepaskan. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan padanya. Oh haleluya. Jadi orang yang selalu mengucap syukur ya, itu akan diberkati Tuhan ya, akan ada keselamatan, akan diperhatikan ya. Namun bagi orang yang tidak mau bersyukur, bahkan melupakan bersyukur, maka dia akan seperti diterkam ya, seperti singa ya. Jadi artinya orang yang tidak pernah bersyukur itu artinya orang yang tidak pernah bahagia ya. Mungkin itu ya saudaraku yang terkasih ya, jadi tetap bersyukurlah dalam segala hal ya, karena itulah yang dikehendaki oleh Allah Bapa kita ya, supaya kita itu mengerti bahwa hidup itu memang harus disyukuri ya. Hidup itu harus disyukuri. Jadi kenapa kita harus banyak mengeluh ya? Maka firman Tuhan mengatakan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Jadi saudara yang terkasih, pengucapan syukur adalah perintah dari Tuhan sendiri, sehingga tidak ada pilihan ya, tidak ada jikalau atau kalau ada waktu. Tidak seperti itu, tidak seperti itu. Karena perintahnya ya, mengucap syukurlah dalam segala hal. Artinya seluruh aspek kehidupan manusia, situasi dan kondisi yang kita hadapi dan kita alami ya. Jadi itulah perintah Tuhan yang harus kita tepati. Oke, terima kasih buat sahabat-sahabatku semua. Sampai di sini dulu motivasi dari saya untuk tetap mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki oleh Allah kita di dalam Kristus Yesus bagi kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Maranatha. Haleluya. Puji Tuhan.